Insiden kerumunan paling mematikan dalam sejarah dunia. Memang kerumunan bukanlah hal yang baru. Ada beberapa insiden yang mematikan yang pernah didokumentasikan sepanjang sejarah. Lonjakan massa ini biasanya dipicu karena kerumunan ini menghindari atau melarikan diri dari sesuatu yang membuat mereka takut, atau juga menuju sesuatu yang mereka inginkan. Dan hal ini menjadi mematikan ketika ada penghalang, infrastruktur yang tidak tertata dengan baik, atau sesuatu yang menghalangi hingga menyebabkan penumpukan massa yang membuat orang jatuh dan terinjak-injak. Apa saja insidennya? Kita bisa melihat pada video ini. Pertunjukan sirkus Ringling Brothers dan Barnum and Bailey Circus di Hartford, Connecticut pada tahun 1944. Pertunjukan Ringling Brothers dan Barnum and Bailey Circus pada tahun 6 Juli 1944 dihadiri 6.000 sampai 8.000 orang. Dan petaka ini terjadi ketika api menyala dan menyebabkan kegaduhan. Tidak diketahui bagaimana api ini berasal, tetapi diyakini bahwa api ini berasal dari rokok yang masih menyala dan dibuang ke tenda sirkus yang mudah terbakar tersebut. Tentu saja, api menyebar dengan sangat cepat, membuat kerumunan ini berlari menyelamatkan diri yang berjumlah ribuan. Dan sayangnya, pintu keluar terhalang dengan kandang hewan yang besar. Sehingga mereka hanya memiliki waktu 10 menit sebelum api itu menewaskan semua orang yang ada di dalamnya. Dan ternyata beberapa orang berusaha untuk merobek sisi tenda. Dan dikutip dari Massasoit Community College, 160 orang tewas terinjak-injak oleh kerumunan ketika mereka melompat atau didorong dari bangku penonton. Dan sirkus Barnum ini ternyata sangat terkenal pada masanya. Dan ketika keramaian tersebut berkumpul, maka di sana terjadi insiden yang sangat tidak diduga-duga, sehingga sekali lagi pertunjukan tersebut harus dibatalkan di tengah jalan dikarenakan adanya kebakaran di sana. Sehingga ternyata yang menewaskan massa di sana bukanlah kebakaran, melainkan cara kerumunan tersebut menyelamatkan dirinya masing-masing. Sehingga beberapa di antaranya menjadi terinjak-injak ataupun kehilangan nyawa dikarenakan keramaian yang ada di sana. Stasiun Bethnal Green di London tahun 1943. Sebuah peristiwa pada 3 Maret 1943 memecahkan rekor ketika dianggap cukup mengerikan. Historik UK mengatakan bahwa hari itu bukan saja bencana sipil terbesar dalam Perang Dunia Kedua, tetapi juga sebuah insiden yang menewaskan korban tertinggi dari setiap peristiwa di London Underground. Dan peristiwa ini terjadi di bawah tanah, tepatnya di stasiun Bethnal Green. Dan di London ini ada suara sirine serangan udara yang membuat banyak orang berlari mencari keselamatan ke stasiun bawah tanah. Tetapi saat itu bertepatan dengan padatnya stasiun Bethnal Green, sehingga menyebabkan lonjakan massa yang merenggut nyawa 173 orang. Dan kronologinya terjadi ketika kerumunan tersebut berlari ke stasiun dan seseorang perempuan yang sedang menggendong bayinya tersandung dan terjatuh. Lalu kerumunan saling melompat dan ada banyak pula yang terjatuh lalu terinjak-injak. Dan sialnya, suara sirine yang terjadi bukanlah serangan bom dari Jerman yang asli, melainkan suara dari senjata anti pesawat yang sedang diuji coba. Sehingga sebenarnya tidak ada ancaman yang berarti pada hari itu, tapi sudah membuat para kerumunan ataupun para massa yang di sana berlarian untuk menyelamatkan diri tanpa bisa mengindahkan nyawa ataupun keselamatan orang lain. Sehingga terjadilah sebuah insiden pada 3 Maret 1943 itu. Kebakaran sekolah Collinwood di Ohio tahun 1908. Penyelidik menemukan bahwa insiden ini akibat tungku yang dinyalakan di ruang bawah tanah sekolah Collinwood.
dan api tersebut menyebar dengan cepat. Pada 3 Maret 1908, kota Ohio berduka atas kematian 2 guru dan 172 siswa, yang 19 diantaranya terbakar parah sehingga tidak dapat diidentifikasi. Itu yang dilaporkan oleh Case Western Reserve University. Cleveland Historical Society menjelaskan bahwa beberapa orang seperti Niles Thompson selamat dengan melompat keluar dari jendela sekolah alih-alih mengikuti kerumunan yang masuk ke pintu. Namun Niles tersebut tewas karena dia kembali ke gedung yang terbakar untuk mencari saudaranya, Thomas Thompson. Dan investigasi pasca kebakaran menemukan bahwa sebagian besar korban telah meninggal karena terjebak di pintu yang mengarah ke luar sekolah. Kenapa mereka bisa meninggal? Karena mereka terjebak di sana oleh anak-anak lain yang ternyata mencoba melarikan diri juga. Dan anak-anak itu kemudian terbakar oleh dahsyatnya api. Dan bencana tersebut mendorong perubahan besar untuk mendesain sekolah. Dan undang-undang disahkan yang mewajibkan tangga besi dan lantainya beton. Victoria Hall di Sunderland, UK, tahun 1883. Seperti yang dijelaskan bahwa Sunderland City Council pada tanggal 16 Juni 1883, ternyata Victoria Hall telah dibuka selama lebih dari 1 dekade. Ini saat ketika menjadi tuan rumah bagi sekelompok penghibur keliling. Menjelang akhir pertunjukan, mereka membagikan tiket gratis beserta hadiah kepada 2.000 anak. Dan sekitar 1.100 anak yang berada di galeri atas saling mendorong menuju tangga tanpa orang dewasa, dan tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab di sana. Sehingga menurut kisahnya bahwa kerumunan anak-anak itu memadati tangga dan koridor yang sempit. Dan banyak yang tewas di bagian depan karena anak-anak di belakang terus mendorongnya dan tidak menyadari bahwa anak-anak di bagian bawah tangga sudah terhimpit dan terinjak-injak. Akibatnya, ada 183 anak meninggal. Banyak diantaranya meninggal karena sesak napas. Bayangkan jika ada 1.000 anak yang berada dalam satu gedung tanpa diawasi oleh siapapun, dan mereka memiliki antusias dan ego tersendiri dan ingin menyelamatkan nyawanya sendiri. Dan itulah peristiwa yang terjadi di Victoria Hall yang berada di UK tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Teater Brooklyn di New York City pada tahun 1876. Pada Desember 1876, sekitar 1.000 orang pergi ke Teater Brooklyn dengan menonton The Two Orphans. Tetapi ternyata ratusan orang tewas di sana. Dan hal ini terjadi ketika saat kebakaran dan para aktor ditarik dari panggung saat api mulai menyebar. Begitu penonton menyadari api yang sedang terjadi dan kemanikan pun mulai mencuat. Kerumunan massa mendorong ke arah pintu keluar. Mereka terdorong dari balkon dan menuruni tangga. Mereka ada yang tertimpa pintu dan tangga sehingga banyak yang tewas. Dan jumlah korban tewas ini tidak pasti, tetapi dikatakan bahwa 275 sampai 300 orang. Sehingga hal ini perlu ditangani lebih lanjut mengenai keramaian dan kerumunan massa yang terjadi di dalam sebuah gedung ataupun tempat. Dan itu adalah hal yang pertama yang harus diketahui mengenai ketertiban dan cara-cara menyelamatkan diri dengan cepat tanpa menyakiti ataupun saling desak-mendesak ataupun mendorong di dalam kerumunan tersebut. Karena bisa jadi salah satu sahabat ataupun keluarga kita bisa berada di sana ketika hal tersebut terjadi. Mungkin itu dulu beberapa penjelasan mengenai kerumunan massa dan insiden yang bisa diketahui di seluruh dunia. Ada banyak insiden lain yang masih belum ditampilkan di video ini. Kita akan melanjutnya pada beberapa video ke depan. Mungkin itu dulu pembahasan kita. Bagaimana berumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, maka lupa subscribe dan klik ikon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.